Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, video Adinda Ayudia dari Prodi Perbankan Syariah kelas PBS 1D. Nah, pada kesempatan untuk hari ini saya akan memenuhi tugas yang diberikan kepada saya, yaitu pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengempu Ibu SC, SPD, MPD. Nah, langsung saja ya guys. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, keterampilan membaca juga dapat dikatakan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk pelajar dari lingkungan, dan bukan kemampuan yang bersifat instiktif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Nah, secara garis besar, tujuan membaca itu sangat luas sifatnya karena setiap situasi membaca mempunyai tujuan tersendiri yang bersifat spesifik. Namun, secara umum ada penggolongan membaca tentang tujuan membaca yang telah dikemukakan oleh ahli membaca Waples 1967. Nah, dalam eksperimennya, ia menemukan bahwa tujuan membaca itu meliputi beberapa hal yang pada hakikatnya tujuan membaca adalah modal utama. Nah, akibatnya perpindahan mata akan semakin cepat dan pada akhirnya kecepatan membaca dapat ditingkatkan. Ia tidak memahami kata demi kata sesuai dengan makna aslinya atau dalam kamus. Nah, tetapi melihat makna kita sesuai dengan konteks kalimatnya. Dengan demikian, pemahaman juga dapat ditingkatkan. Adapun teknik membaca SQ3R. Nah, di sini ada Suedarso 1989, 59 sampai 78. Sistem membaca SQ3R dikemukakan oleh Francis P. Robinson tahun 1941. Merupakan sistem membaca yang semakin populer digunakan masyarakat. SQ3R adalah proses membaca yang terdiri atas 5 langkah, yaitu langkah pertama, survei, kedua, question, ketiga, read, keempat, recite atau recall, kelima, review. Adapun teknik membaca, skimming dan scanning. Suedarso 1989, 18-19 menguraikan pada umumnya kecepatan membaca dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, membaca secara skimming dan scanning. Kecepatan lebih 1000 kpm digunakan untuk A. Mengenal bahan yang akan dibaca, B. Mencari jawaban dan pertanyaan tertentu, C. Mendapatkan struktur dan organisasi bacaan serta menemukan gagasan umum dari bacaan itu. Yang kedua, dengan kecepatan yang tinggi yaitu 500-800 kpm digunakan untuk bagian A. Membaca bahan-bahan yang mudah telah dikenali. Bagian B, membaca novel ringan untuk mengikuti jalan ceritanya. Yang ketiga, membaca secara cepat 350 sampai dengan 500. A, membaca bacaan yang mudah dalam bentuk deskriptif dan bahan-bahan non-fiksi lain yang bersifat informatif. Bagian B, membaca fiksi yang agak sulit untuk menikmati keindahan sastranya dan mengantisipasi akhir cerita. Yang keempat, membaca dengan kecepatan rata-rata 250 sampai dengan 350 kpm. Digunakan untuk A. Membaca fiksi yang kompleks atau analisis watak serta jalan ceritanya. B. Membaca non-fiksi yang agak sulit untuk mendapatkan detail, mencari hubungan atau membuat evaluasi ide penulis. Yang bagian 5, membaca lambat 100 sampai dengan 125 kpm. Digunakan untuk bagian A, mempelajari bahan-bahan yang sulit dan untuk menguasai isinya. Bagian B, menguasai 6. Memecahkan persoalan yang ditunjuk dengan bacaan yang bersifat instruksional atau dengan pedoman. Adapun usaha dan potensi membaca. Cara menghindari kebiasaan lambat membaca sangat tergantung pada usaha kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua hambatan fiksi seperti membaca dengan bersuara
dengan getaran bibir dan kata demi kata harus disingkirkan. Yang kedua, kita harus benar-benar menyadari dan mau untuk membaca lebih cepat, menyerbu bahan bacaan dengan agresif untuk cepat menyelesaikan bahan bacaan. Yang ketiga itu kita harus memaksakan diri, dipaksa, didorong, atau dianjurkan seperti instruksikan kalau kita mengikuti latihan membaca cepat. Nah, di bawahnya itu ada membaca tulisan ilmiah. Adapun membaca tulisan secara ilmiah, yang pertama itu membaca artikel ilmiah, yang kedua membaca kritis artikel populer, ketiga membaca kritis buku ilmiah, keempat membaca tulisan bahan-bahan yang tersaji dalam jaringan internet untuk menulis. Usaha dan potensi membaca. Latar belakang pendidikan dan kemampuan membaca. Ada korelasi kuat antara kecerdasan dan potensi membaca. Jadi, siapa saja bisa dapat membaca cepat. Cara menghindari kebiasaan lambat membaca sangat tergantung pada usaha kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua hambatan fisik seperti membaca dengan bersuara, dengan gerakan bibir, dengan kata demi kata harus disingkirkan. Yang kedua, kita harus benar-benar menyadari dan mau untuk membaca lebih cepat, menyerbu bahan bacaan dengan agresif untuk cepat menyelesaikan bahan bacaan. Yang ketiga, kita harus memaksa diri, dipaksa menyelesaikan bahan bacaan. Yang ketiga, kita harus memaksa diri, dipaksa, didorong, dianjurkan seperti diinstruksikan kalau kita mengikuti latihan membaca dengan cepat. Untuk dapat menambah kecepatan dalam membaca sehingga menjadi kebiasaan baru dalam keseharian, yaitu cepat membaca dan menyelesaikan bacaan itu. Hal itu dimaksud untuk mendobrak kebiasaan lambat itu. Nah, keterampilan membaca seperti gerakan mata, membaca frase, mengenal kata-kata kunci berguna untuk menambah kecepatan membaca, baik untuk fiksi maupun non-fiksi. Skimming dan scanning juga serta keterampilan mengorganisasikan bahan merupakan keterampilan yang harus dikuasai untuk membaca non-fiksi. Skimming dan scanning dapat menjadi teknik yang tepat untuk mengatur kecepatan membaca sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, skimming, cara membaca efisien. Membaca tulisan ilmiah. 1. Membaca artikel ilmiah. Membaca tulisan atau artikel ilmiah berbeda dengan membaca jenis tulisan lain karena jenis informasinya yang berbeda. Tulisan ilmiah biasanya berisi informasi yang merupakan hasil penelitian. Beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam membaca tulisan atau artikel ilmiah, yaitu A. Menggali tesis, pernyataan masalah. Tulisan artikel ilmiah biasanya mempunyai tesis atau pernyataan umum tentang masalah yang dibahas. B. Meringkas butir-butir penting setiap artikel. Meringkas butir-butir penting setiap artikel yang kita baca perlu dilakukan karena ringkasan itu bisa dikembangkan untuk mendukung pernyataan yang kita buat. C. Menyetir konsep-konsep penting atau dalam pandangan ahli, hasil penelitian dan teori. Menyetir konsep-konsep penting dari tulisan ilmiah perlu dilakukan untuk mendukung butir-butir penting pada tesis tulisan kita. D. Menentukan bagian yang akan dikutip. Mengutip pendapat orang lain merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam menulis. E. Menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dalam mengutip bagian dari sebuah artikel, kita perlu menyadari implikasinya. F. Menentukan posisi penulis sebagai pengutip dalam mengutip pernyataan yang ada sebuah artikel. 2. Membaca kritis artikel populer. Nah, kegiatan membaca kritis tulisan populer sedikit berbeda dengan membaca kritis tulisan ilmiah karena kedua jenis tulisan tersebut mempunyai sifat yang berbeda. A. Mengenali persoalan ulama atau isu yang dibahas. B. Biasanya isu yang dibahas dalam penulisan populer berkaitan dengan masalah
sosial yang sedang diminati masyarakat. C. Menentukan signifikasi referensi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. D. Isu yang dibicarakan dalam sebuah tulisan mungkin tidak mempunyai relevansi tulisan yang akan dibuat. Kita harus menghubungkan relevansi isi tulisan yang dibaca dengan isi tulisan yang kita hasilkan. E. Manfaat isu artikel populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. F. Isu artikel populer biasanya membahas tentang masalah polusi sosial sehingga lebih menarik dibanding isu artikel. E. Manfaatkan isu artikel populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. F. Isu artikel populer biasanya membahas tentang masalah sosial sehingga lebih menarik dibanding isu artikel ilmiah. G. Membedakan isi artikel populer dengan isi artikel ilmiah dan buku ilmiah. H. Artikel populer biasanya berisi pembahasan tentang sebuah isu yang sedang diminati masyarakat. Peranan teori dan data sangat penting dalam artikel dan buku ilmiah. 3. Membaca kritis buku ilmiah. Nah, buku ilmiah pada dasarnya sama dengan artikel ilmiah, hanya saja buku ilmiah membuat uraian atau pembahasan yang lebih panjang dan rinci tentang suatu ilmu ilmiah. A. Memanfaatkan indeksi untuk menemukan konsep penting. A. Memanfaatkan indeksi untuk menemukan konsep penting. B. Indeksi sangat membantu pembaca untuk mencari dengan cepat pembahasan atau penjelasan konsep-konsep tersebut dalam buku. C. Menentukan konsep-konsep penting, pandangan ahli, hasil penelitian, dan teori untuk bahan menulis. D. Pengenalan dan pemahaman konsep-konsep yang penting ini juga akan menambah kedalam dan kekritisan tulisan kita. E. Menentukan dan menandai bagian-bagian yang dikutip. Artinya, setiap kutipan ditulis nama penulis, tahun, dan halaman yang dikutip. G. Menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. H. Dalam mengutip bagian dari sebuah buku, kita perlu memahami implikasinya. Kita harus mampu menghubungkan relevansi bagian yang kita kutip dengan isu tulisan. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari materi ini yaitu keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan